Persib Bandung mampu mengatasi perlawanan Persija Jakarta pada big match pekan ke-6 Liga 1 2024, sekaligus mencatatkan clean set kedua. Hasil Persib kontra Persija berkesudahan 2-0 untuk kemenangan Maung Bandung. Pertahanan Persib Bandung tampil kokoh. Duet center back Nick Pipers dan Gustavo Franca kembali menunjukkan kesulitannya membangun benteng yang sulit untuk diruntuhkan. Mereka bisa menangkal penyerang andalan milik Persija Jakarta yakni Gustavo Almeida, sekaligus Marco Simic yang masuk di pertengahan babak kedua. Bek asal Belanda itu kemudian memuji keterangan rekan duetnya, Gustavo Franca. Walau ia baru mengenalnya pada musim ini, Franca sudah memperlihatkan kualitasnya. Bagi Nick Pipers, rekannya asal Brazil itu adalah sosok center back yang pintar, dan kekuatannya terletak di bola-bola udara. Kami hanya selalu mencoba untuk menang, dan saya rasa mereka punya striker yang sangat bagus, yakni Gustavo Almeida, terutama ketika Simic masuk. Kita semua tahu dia punya kualitas. Jadi ketika mereka main bersama-sama, sangat bagus, kami tidak kebobolan dan juga bisa mencetakkan clean sheet. Ya, dia back yang tangguh, sangat pintar dan kuat di duel udara. Dia juga bagus dalam memainkan bola. Saya senang karena dia menjadi pasangan saya di lini belakang sekarang. Jadi semuanya hal yang positif, kata Nick Pipers. Ini akan menjadi modal positif untuk penggawa Persib Bandung kala melakoni laga tandang selanjutnya kontra Madura United pada pekan ke-7 Liga 1 yang akan digelar pada hari Sabtu 28 September 2024 di Stadion Gelora Bangkalan. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan kondisi para pemainnya usai mengalahkan musuh bebuyutannya Persija Jakarta dalam laga lanjutan pekan ke-6 kompetisi Liga 1 musim 2024. Pelatih berkebangsaan Kroasia ini mengungkapkan bahwa saat ini kondisi timnya luar biasa baik. Kemenangan atas Persija sangat mendongkrak kondisi tim. Terlebih Persib Bandung sampai sejauh ini masih belum terkalahkan di Liga 1. Persib Bandung sendiri sekarang bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 12 poin hasil dari 3 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang dalam 6 laga awal Liga 1 musim 2024. Persib Bandung sejauh ini juga menjadi tim paling produktif di Liga 1 dengan telah mencetak 11 gol dalam 6 pertandingan awal, atau secara persentase nyaris mencetak 2 gol di setiap pertandingannya. Secara pertahanan Persib Bandung juga terbilang cukup baik dengan mencetakkan 2 kali dibobol dan hanya sekali kebobolan lebih dari 1 gol, yakni kalah di tahan imbang Dewa United. Honda juga mengungkapkan bahwa meskipun ada beberapa pemain Persib Bandung yang terkena benturan akibat duel kalah melawan Persija, namun dia memastikan bahwa tidak ada pemain yang mengalami benturan serius yang sampai menyebabkan cedera. Bojan Hodak mengungkapkan kondisi timnya setelah sempat terjadi kerusuhan sesaat setelah Persib Bandung meraih kemenangan atas Persija Jakarta pada hari Senin 23 September 2024 lalu. Kerusuhan ini sendiri mampu diredam dengan cepat lewat pengendalian massa yang baik dari pihak panitia pelaksana pertandingan Persib Bandung dan juga kepolisian. Kurang dari 10 menit kondisi stadion sudah kembali kondusif dan tidak terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan. Menanggapi hal tersebut, Hodak menegaskan bahwa kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi di dalam stadion. Terlebih banyak penonton yang membawa anak-anak dan juga keluarganya. Pelatih berpaspor Kroasia ini juga mengungkapkan bahwa kondisi tim baik-baik saja dan akan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya. Yang menegaskan bahwa tugasnya dan para pemain hanyalah fokus untuk bekerja di atas lapangan. Ia juga menambahkan ada 1-2 pemain yang sedikit terganggu terkait hal ini. Namun ia memastikan sudah berbicara pada para pemain tersebut dan saat ini kondisinya semua fokus pada pertandingan selanjutnya melawan Madura United. Ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di dalam stadion sepak bola karena ada yang membawa anak dan keluarga. Jadi kejadian ini tidak boleh terjadi. Tapi saya rasa pihak kepolisian dan klub sudah melakukan sesuatu untuk hal ini. Untuk saat ini tidak mengganggu. Satu hal adalah mungkin mengganggu 1-2 pemain. Tapi saya sudah bicara dengan mereka dan saya rasa semuanya akan tetap fokus pada pertandingan. Karena bagi kami hanya bekerja di atas lapangan dan kami fokus akan hal itu, kata Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan update terkini terkait kondisi striker utamanya, yakni David da Silva yang sempat mengalami cedera pada kakinya sehingga harus absen di beberapa laga awal. David sendiri melewatkan 5 pertandingan di Liga 1 dan 1 laga di kompetisi AFC Champions League 2 musim 2024. Ia sebetulnya telah mulai kembali berlatih di lapangan pada persiapan menghadapi Por FC. Namun Hodak saat itu tidak mau mengambil resiko sehingga memilih menunggu sampai David da Silva benar-benar pulih.
Dalam sesi latihan perdana setelah laga melawan Persija, pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak Liga 1 musim lalu ini terlihat sudah mulai berlatih penuh bersama tim Persib Bandung. Sang pelatih pun memberikan update informasi terbaru mengenai David da Silva. Oda mengungkapkan bahwa David da Silva kemungkinan akan diboyong dalam skuad Persib Bandung yang akan terbang menuju ke Pulau Madura menghadapi tim Madura United pada laga lanjutan pekan ke-7 kompetisi Liga 1 musim ini. Oda pada kesempatan sebelumnya mengungkapkan bahwa David da Silva kemungkinan bisa bermain sekitar 20-30 menit saat pertandingan melawan Madura United nanti. Ia kembali menegaskan bahwa ia sepertinya memang akan memberikan menit bermain kepada striker asal Brazil tersebut. Ia mengungkapkan mungkin 5 menit ataupun memainkannya di akhir laga guna memberikan kembali atmosfer pertandingan kepada David da Silva. David kini sudah kembali berlatih. Mungkin dia akan pergi bersama kami ke Madura. Satu hal adalah kita akan lihat dulu sejauh mana saya bisa mendorongnya untuk bermain. Ya, dia pemain bagus dan 5 menit juga cukup, kata Bojan Hoda. Hal ini juga penting karena selanjutnya Persib Bandung akan langsung berangkat ke Cina untuk menghadapi klub asal Hangzhou, Zhejiang FC, dalam laga kedua fase grup ACL 2. Polisi terus melakukan penyelidikan terhadap para supporter yang melakukan kericuhan saat pertandingan Persib Bandung kontra Persija di Stadion Sejak Harupat, Kabupaten Bandung pada Senin 23 September 2024 kemarin. Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan identifikasi terhadap beberapa pelaku kericuhan dan telah menangkap 1 pelaku, sedangkan para pelaku lainnya sedang dalam proses pengejaran. Namun yang jelas atas insiden kemarin itu jumlah tersangka masih bisa bertambah dan tidak mungkin hanya 1 orang saja yang menjadi dalang dari kerusuhan tersebut. Pihak kepolisian jelas akan terus mengejar para pelaku dan memberikan hukuman berat bagi para tersangka. Kusworo juga menjelaskan setelah kericuhan terjadi ada 9 orang yang dilarikan ke rumah sakit Otista. Dari 9 orang, 8 orang sudah pulang dan menjalani rawat jalan. Sedangkan 1 korban yang bertugas sebagai steward masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kusworo berharap insiden ini menjadi yang terakhir. Supporter seharusnya mendukung tim kebanggaannya dengan cara positif. Sementara baru 1 yang kami tangkap dan yang lain masih dilakukan pengejaran. Kemarin ada 9 yang berobat, yang 8 pulang untuk melaksanakan rawat jalan, yang 1 masih ada perawatan dari rumah sakit, dan tadi kami berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Kita doakan segera pulih. Jangan justru supporternya menjadi beban bagi tim kesebelasannya. Dengan demikian kita bisa belajar. Kekerasan ini hanya oknum, sehingga kami harus beri pelajaran supaya tidak menjadi contoh bagi supporter yang lain. Dan kedepannya kami harap pertandingan ini supaya lebih aman, tertib, dan juga kondusif, kata Kusworo Wibowo. Ketua Umum Viking Persib Club Tobias Ginanjar tidak membenarkan aksi kekerasan yang terjadi usai laga Persib melawan Persija. Tobias mewakili Boboto hadir menjenguk salah satu steward yang menjadi korban dan dirawat di Rumah Sakit Otto Iskandar Dinata, Soreang, pada Rabu kemarin. Dia hadir bersama Kapolresta Bandung Kusworo Wibowo dan juga manajer operasional PT PBB Heri Alamsyah. Peristiwa terjadi ketika orang supporter turun ke lapangan usai laga dan melakukan penyerangan ke para steward. Tobias pun memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang bisa cepat mengendalikan situasi tersebut dengan cara yang persuasif. Pihaknya juga tidak akan menghalangi pihak berwenang untuk mengusut kejadian ini, termasuk jika memang terbukti ada anggota dari Viking Persib Club yang memang terlibat. Selain itu, dari keanggotaan juga tentunya ada sanksi internal yang akan diberikan. Kita kan di internal ada sanksi internal. Jadi kalau misal anggota Viking yang terbukti, kita pertama tidak akan menghalang-halangi proses hukum, dan kita juga tidak akan membenarkan, dan kita akan memberikan sanksi internal. Saya pun sebagai ketua siap bertanggung jawab, karena mungkin saya sebagai ketua telah gagal dalam membina anggota, kata Tobias Ginanjar. Peneliti hukum olahraga Eko Nur Kristianto alias Eko Maung menilai Persib Bandung bisa diberi sanksi berat di luar denda atas kerusuhan Boboto setelah laga kontra Persija. Beredar isu Persib Bandung terancam dikurangi poin sebagai hukuman atas kerusuhan tersebut. Namun jika merujuk pasal 70 ayat 1 Kode Disiplin PSSI 2023 tentang tanggung jawab terhadap tingkah laku berpenonton, tidak ada keterangan yang menjelaskan soal pengurangan poin. Eko menjelaskan segala macam sanksi sudah pernah diterima oleh Persib Bandung. Satu-satunya yang belum pernah adalah
pengurangan poin, dan juga degradasi. Eko menilai sanksi pengurangan poin bisa sangat memukul para supporter. Kalau sanksinya cuma denda, pasti terbayar oleh Persib. Perlu ada sanksi selain uang jika ingin ada efek jera, karena itu dampaknya langsung menyangkut eksistensi klub yang dia dukung. Kalau denda, manajemen saja yang rugi. Kalau pengurangan poin, itu klub secara keseluruhan yang dirugikan. Menurut Eko, hal ini merupakan buah dari kegagalan supporter dan juga klub. Di sisi supporter tidak ada sosok yang berpengaruh dan suaranya didengar semua kelompok. Solusinya, kata Eko, pemilihan ketua organisasi Boboto perlu dilakukan secara demokratis. Sosok pemimpin yang didengar sangat penting agar Boboto bisa dibina. Di sisi lain, Persib Bandung gagal berkomunikasi dengan para supporternya.